Salam olahraga. Pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain pada malam Jumat atau Kamis 10 Oktober pukul 11 malam. Kamis 10 Oktober jam 11 malam, siaran langsung di RCTI atau aplikasi Vision Plus. Pertandingan ini diperkirakan seru karena bagi kedua tim antara Indonesia dan Bahrain akan berupaya untuk lolos ke Piala Dunia, dan kali ini tuan rumahnya adalah Bahrain. Bagi Indonesia tentu sudah dinantikan oleh para pecinta sepak bola di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena timnas Indonesia sekarang beda dengan timnas di era tahun lalu, di era zaman jahiliyah di tahun 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Ketika itu kita memang dibantai Bahrain dengan skor 10-0 di Bahrain. Sebelumnya juga kita kalah 2-0 dan juga kalah 2-1. Namun pada saat Piala Asia 2007 Indonesia pernah menang 2-1 di Jakarta. Untuk timnas kali ini berbeda dengan timnas yang dulu-dulu. Kenapa? Karena timnas kali ini akan dihuni oleh para pemain yang berlaga di kompetisi elit Eropa. Sebut saja Jai Ijes yang bermain di Liga Serie A Italia. Kemudian ada di Liga Belanda ada Tom Haye yang bermain di Almere City. Mereka adalah kompetisi teratas di negaranya. Kemudian ada Miss Hilgers yang baru saja bergabung, dan juga Eliano yang juga bergabung. Dan dua orang yang baru saya sebut adalah pemain yang nanti baru akan bergabung. Sebelumnya belum pernah bergabung. Mereka akan melengkapi formasi pemain yang sudah ada, yaitu pemain keturunan ya, bukan bangsa lain, tapi mereka adalah keturunan, atau kita sering menyebut naturalisasi, yaitu mereka yang bapaknya atau ibunya berasal dari Indonesia, atau kakeknya atau neneknya berasal dari Indonesia, atau mereka kakek nenek atau ibunya pernah lahir di Indonesia. Itu layak untuk dinaturalisasi atau menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Jangan lupa bahwa naturalisasi itu sah. FIFA sudah mengesahkan semua pemain yang sudah dinaturalisasi. Ada media Cina yang menyebut bahwa akan mempermasalahkan naturalisasi dua pemain timnas, yaitu Miss Hilgers dan Eliano. Katanya pengambilan sumpah tidak dilakukan di Indonesia, di negara lain, tapi itu sudah disetujui FIFA. Yang penting kan di DPRD sudah disetujui dan pemerintah sudah menyetujui, berarti mereka sah untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga ini Indonesia berada di grup C. Saat ini Indonesia berada di posisi keempat di grup C. Di grup C ini dihuni Jepang, Arab Saudi, Bahrain, Indonesia, Australia, dan Cina. Syarat untuk lolos ke Piala Dunia adalah apabila menempati 2 besar di setiap grup. Jadi total dari babak kualifikasi peringkat putaran ketiga Asia ini ada 18 negara. Dibagi 3, masing-masing pool A, B, C masing-masing diisi oleh 6 negara. 2 teratas dari setiap pool otomatis lolos ke Piala Dunia yang akan dilangsungkan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Jadi kalau Indonesia ingin lolos langsung, maka harus berada di posisi 2 minimal. Posisi 2. Asia mendapatkan jatah 8 plus ya. 8 plus. Tadi sudah 6 kan? Dari setiap grup 2 kali 3 6, maka tersisa 2 plus 1 lagi yang nanti akan babak playoff.
Nah, Indonesia saat ini berada di peringkat keempat. Peringkat keempat berarti baru mengoleksi 2 nilai dari pertandingan pertama imbang melawan Arab Saudi, pertandingan kedua imbang melawan Australia main di Indonesia, saat melawan Arab Saudi imbang 1-1 di Arab Saudi. Dan ini adalah pertandingan ketiga bagi seluruh tim babak ketiga ini. 18 tim, 18 negara akan main di waktu yang bersama, yang di hari yang sama, walaupun jamnya berbeda ya, ada yang ya jam 4 sore, ada yang jam 5 sore, dan sampai malam, sampai waktu, kalau di Arab mungkin lebih malam lagi di waktu Indonesianya ya. Dan Indonesia kebagian jam 11 mainnya di Bahrain nanti. Bagaimana peluangnya? Ya kita berharap sebagai bangsa Indonesia bisa meraih poin ya. Poin bisa seri atau menang. Karena Bahrain ini juga bukan tim sembarangan. Bahrain menang melawan Australia di Australia pada pertandingan pertama. Tapi di pertandingan kedua main di Bahrain malah dibantai 5-0 oleh Jepang. Ini artinya apa? Kita masih berpeluang untuk mencuri poin dari Bahrain. Logikanya kalau di Arab Saudi saja kita 1-1, kalau di sini di Bahrain ya semoga imbang lah atau menang ya, mungkin kita berharap menang. Apalagi dua pemain yang konon bermain di liga teratas, Liga Belanda, di Eredivisie itu akan dimainkan nanti. Tapi memang masih menunggu keputusan terakhir pelatih Sintayong di 1 jam menjelang pertandingan. Biasanya Sintayong akan melihat langsung kondisi fisik pemain dan kesiapan mental segala macam. Pemain kita yang sudah bergabung komplit ya, termasuk kiper yang dari FC Dallas Amerika yaitu Martin Paes bergabung belakangan. Kabarnya ada cedera di engkel tangan, tetapi kita lihat nanti seperti apa, apakah diturunkan atau tidak ya, mungkin dokter sudah melihat. Indonesia dalam waktu yang hampir ya berdekatan juga setelah lawan Bahrain akan menghadapi Cina di Cina pada 15 Oktober. Artinya setelah ke Bahrain nanti ke Cina. Targetnya tentu menang atau poin lah ya. Kalau menang mungkin kita lihat, karena ya tuan rumah itu diuntungkan pertama faktor atmosfer pertandingan, banyaknya penonton tuan rumah. Kedua, biasanya tuan rumah itu fisiknya lebih kuat daripada tim tamu ya, karena tim tamu harus jet lag, penerbangan dan lain sebagainya, kecapean ya, atau aklimatisasi atau penyesuaian cuaca yang mungkin tim tamu itu tidak begitu akrab dengan cuaca tuan rumah. Dan yang ketiga, faktor non tenis ya, wasit segala macam, kemudian tadi tekanan-tekanan yang lain di luar pertandingan, bisa saja tuan rumah bisa mempermainkan itu. Tapi semoga wasitnya fair lah, dalam pertandingan juga ada VAR yang nanti bisa membantu. Indonesia kabarnya butuh 15 poin ya kalau ingin lolos otomatis berarti tadi harus 2 besar di setiap grup ya. 15 itu kalau di rata-rata pertandingan sisanya adalah 10 dikurangi 2 ya, 2 tinggal 8 pertandingan lagi ya. Ya mungkin di rata-rata setiap pertandingan 1,5 poin untuk bisa meraih 15 angka. Ya nanti ini kesempatan peluang bisa diraih di pertandingan melawan Bahrain atau Cina, di Cina dan di Bahrain, atau nanti sebaliknya kita menjadi tuan rumah, kedua negara ini bisa kita kalahkan. Dengan Arab Saudi nanti kita akan bermain di Indonesia, dan itu mungkin peluang kita untuk menangkap pertandingan. Australia, kita main di Australia ya mungkin bisa mencuri poin 1 gitu ya, artinya imbang gitu. Termasuk Jepang yang akan main di Indonesia juga main di Jepang ya. Nanti kalau di Indonesia bisa mencuri poin 1 imbang
Ya mungkin di Jepang bisa ya kalah pun tidak apa-apa kalau memang dah tadi terkumpul nilai 15. Karena di Jepang sendiri ini adalah tim yang paling superior di grup hingga pertandingan kedua belum terkalahkan ya. Nilai 6. Arab Saudi nilai 4 dari 2 pertandingan. Nomor 2 ini. Dan Bahrain nilai 3 dari 1 kali kemenangan. Dan Indonesia 2 nilai dari 2 pertandingan. Sementara Australia masih di bawah kita dengan nilai 1 dan Cina yang tidak pernah menang sama sekali. Skenario kalau tidak sebagai juara grup dan runner up masih ada jalur peringkat 3 dan peringkat 4 di setiap grup, yaitu nanti akan bertanding pada putaran keempat. Di situ setiap peringkat 34 berarti ada 6 tim akan ditandingkan lagi untuk mencari 2 lagi untuk melengkapi supaya 8. Maka akan dibagi 2 grup dan 2 teratas dari setiap grup yang berisi 3-3 tadi langsung lolos menemani 6 yang sudah di babak otomatis dari babak ketiga. Dan satu lagi untuk babak playoff, yaitu peringkat 2 di babak keempat. Di setiap grup berarti ada dua tim akan diadu lagi. Siapa yang menang nanti akan diadukan di playoff. Nah di playoff ini akan diadu oleh perwakilan dari setiap benua ya. Jadi kalau ini lebih berat lagi, 4 benua 4 benua di dunia ini akan diambil satu plus 5 benua Asia, jadi 5 wakil akan diambil satu melengkapi 8 yang sudah lolos tadi. Mari kita doakan timnas Indonesia bisa lolos, karena kemungkinan itu ada karena formasi kita, pemain-pemain kita berbeda dengan pemain-pemain yang 5 atau 10 tahun yang lalu. Dengan para pemain yang naturalisasi ditunjang pemain Indonesia yang juga tidak kalah, maka kita boleh berharap Indonesia lolos ke Piala Dunia. Mohon dukung dan Indonesia maju ke Piala Dunia di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sampai jumpa dengan saya di acara Bincang Bola bersama saya, Sak Sae. Terima kasih.